Anda empat mazhab sepakat boleh nikah di yang anak bawah umur. Masa kita ikuti, Pak? Masa kita bilang ini Islam, ajaran Tuhan yang Maha Suci? Abang, bagaimana pelajari itu istri Nabi itu? Bagaimana nanti dia keluar berperang bersama Nabi, baru bisa dianggap itu sudah dewasa itu. Makanya, tapi hadisnya masih ada, Pak. Hadisnya masih ada. Ulamanya masih bilang boleh kalau kitabnya tidak dirubah sama ulama. Masa kita diamin? Kita harus teriak dong. Ajaran itu bukan sesuai Al-Quran. Al-Quran menajarkan kalau wanita udah balik jasmani dan rohani, baru kita nikah. Masa kita nggak boleh kritis, Pak? Masa kita dibiarinkan ajaran-ajaran seperti itu, Pak? Nggak boleh. Ya, Islam itu kita harus juga punya hak dong. Ini bukan menggambarkan Islam. Ini ajaran manusia yang kita harus rubah. Balik lagi ke asal ajaran yang suci, yang dari Tuhan. Saudara, pengikutmu itu ya lebih banyak Kristen daripada Muslim. Kenapa? Berarti Kristen itu mengikuti kebenaran. Dengar, Kristen itu berakal, Pak. Dengar, saudara. Berarti Kristen itu berakal. Orang Quraisy. Dengar baik-baik. Rasulullah itu dibenci sama Quraisy. Kamu dibenci sama Muslim. Bagaimana kau itu? Enggak dibenci sama Muslim, Pak. Saya nggak peduli dibenci sama Muslim, dibenci saya. Pasti orang-orang berakal pasti nggak benci saya, Pak. Tapi yang orang-orang dogma dan doktrin dan anak kebencian pasti ya benci saya, karena urusan dunia dia nggak mau cari kebenaran. Dia membela dirinya, dia membela label-labelnya karena didoktorinnya. Tapi kalau orang berpikir, orang berakal, orang yang diterima ajaran yang suci, yang nurani, pasti dia pikir, oh, bicara saya, Pak. Siapa bilang semua orang Muslim benci saya? Orang Muslim itu hanya orang yang didoktorin dogma dan ada kepentingan. Mereka benci saya. Yang tidak sama sekali masuk dalam pelajaran kami. Iya, tidak mengikuti Al-Quran. Bukan mengikuti Al-Quran, tapi tidak mengikuti Nabi. Bukan begini. Kalau saya nggak ikutin ajaran Baba, bukan artinya itu standar kebenaran. Siapa jaminannya mana Baba itu benar? Bisa nggak dijamin? Ada suratnya nggak dari Tuhan? Bahwa tidak mengikuti Rasulullah. Anda cuma mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Rasulullah. Iya, karena Al-Quran menyuruh kita hanya ikut Al-Quran, nggak ikut manusia, Pak. Maaf ya, ini nggak nyambung diskusinya. Orang tua, nggak apa-apa saya tuh. Biar nanti nggak sopan, nggak enak lah. Nggak sopan, nggak enak nanti. Orang tua nggak nyaman, nggak tahu apa yang dia bahas. Ya, mana ulama-ulama? Naik ke komal saya, ayo diskusi sama saya. Kalau apa yang saya katakan di luar dari Al-Quran, silakan diskusi. Saya setiap hari kok buka komal diskusi. Enggak ada ulama datang. Ayo datang ulama, mana ulama? Datang ke sini, bantah saya, diskusi sama saya, bilang apa yang saya paparkan itu di luar agama. Bilang, enggak, masjid kamu tuh salah. Agama kita Islam ini harus mencaci maki sembahan orang. Agama kita suruh mengangkat dirinya lebih baik daripada orang lain. Tuhan hanya milik kita. Ya, datang ulama bantah omongan saya. Kan apa? Kalau nggak terima begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bib. Jadi teman-teman, jadi saya pikir pengajaran yang diajarkan Bang Majid ini saya pikir nggak salah ya teman-teman. Karena Bang Majid ini ya dia mengajarkan yang benar, walaupun saya bukan Muslim ya, bukan Islam. Ya, jadi pengajaran yang paling tinggi itu adalah bagaimana kita mencintai manusia lebih dulu. Bagaimana kalau mau mencintai Allah, sementara kamu yang kamu lihat aja nggak kamu bisa cintai.
ya itu sesuai dengan ajaran kasih yang kami pelajari dalam agama Kristen. Ya, jadi saya mendengarkan, saya tidak berada posisi dalam untuk menjelekkan, tetapi saya memahami apa yang dimaksudkan dari Bang Majid, bahwa ada hal-hal yang buruk yang tidak layak dicontoh di dalam kitab-kitab yang belum tentu ya penulisnya itu adalah yang benar gitu. Nah, itu yang mau disampaikan Bang Majid. Jadi teman-teman yang muslim, tolong disaring apa yang dikatakan Bang Majid. Disaring ya, apakah Bang Majid ini ada mengatakan yang salah? Karena tujuan yang saya dengarkan tadi, tujuan Bang Majid berbicara tadi menyampaikan bahwa Al-Quran itulah yang menjadi dasar, bukan pada kitab-kitab yang nggak tahu penulisnya dan mengajarkan sesuatu yang buruk. Ya, jadi dari posisi Kristen, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya berpikir bagaimana bangsa ini bisa berubah, tidak ada lagi namanya kebencian terhadap pemeluk agama lain, termasuk Hindu, Buddha dan lain-lain. Ya, jadi teman-teman, jadi agama itu pakai untuk bagaimana kita memperbaiki diri, bukan justru untuk merusak, gitu ya. Jadi saya dari posisi Kristen Bang Majid, saya bersikap netral, silahkan maju terus menyampaikan kebenaran, ya. Karena Allah itu tidak bisa kelihatan. Bagaimana kamu mencintai Allah sementara yang kelihatan saja tidak kamu bisa cintai? Kita ini manusia yang bisa dilihat. Ya, cintai dulu yang kelihatan, baru kamu bisa mencintai yang tidak kelihatan. Begitu dari saya Bang Majid. Terima kasih. Terima kasih. Saya undur diri ya Bang Majid ya. Terima kasih. Saya di bawah saja. Semangat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Majid. Cuma nanyakan ini Bang. Ini akunmu ini kan yang udah ini akunnya kan. Biar saya blokirin yang lain. Maksudnya cuma nanya itu. Akunmu sama saya ada 4 akunmu. Yang ini yang bisa kan? Ya, kadang-kadang ya tergantung, ada yang kabinet, ada yang terbuka, ya tergantung yang mana. Enggak, yang 3 lagi maksudnya bisa blokir. Enggak, ya tergantung, kalau terbuka saya live ganti-gantian gitu. Oh ya udah, berarti ini masih yang 1 lagi masih bisa kan? Insya Allah betul. Ya udah. Makasih Bang Majid ya, turunnya. Ya, makasih Abang. Gini saudara, dendarin baik-baik. Aku membaparkan ajaran Al-Quran, bukan aku peduli sama orang Kristen suka saya, orang Islam suka saya. Saya nggak peduli sama menilai orang, bro. Saya nggak mau sama-sama kalian karena pikiran kalian ini agama bisa untuk mau urusan duniawi. Apa yang saya belajar dari Al-Quran dan fahaman dari Al-Quran, saya menikmati, saya memaparkan buat orang-orang muslim, buat orang-orang mau cari kebenaran di luar muslim juga boleh, saya paparkan. Saya nggak peduli siapa orang yang suka saya, siapa orang yang benci saya, karena menilai itu yang saya cari adalah ridha Allah, bukan ridha kalian ya bro. Manusia, sadar diri ya. Kalian tidak bikin apa-apa buat saya ya. Saya nggak cari ridha kalian. Saya nggak peduli siapa orang yang suka saya, benci saya, nggak ada peduli. Saya lillahi ta'ala. Ada kebenaran dari bicara saya, alhamdulillah bisa diterima. Kebenaran itu bisa dari manapun, kita harus terima. Jangan sombong. Ada kesalahan dari saya, mudah-mudahan Allah bisa memaafkan saya dan bertunjuk jalan yang lurus, memberi hidayah kepada saya. Itu aja yang saya cari, ridha Allah. Saya meluruskan Islam, membalik lagi ke Al-Quran Al-Karim, ajaran yang suci. Saya tidak peduli siapa yang suka saya, siapa yang benci saya, karena kesukaan manusia, kebencian manusia nggak mengangkat derajat manusia, nggak merendahkan derajat manusia. Yang mengangkat derajat manusia adalah Allah, yang merendahkan derajat manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya peduli sama Allah, bukan peduli sama kalian. Paham?
Paham? Saya di sini, saya bilang di sini ada nuduh-nuduhan, ini orang masjid disuruh orang Kristen, ini masjid disuruh ini, disuruh ini. Saya bilang ada orang memberi, atau saya kenal sama orang Kristen, atau saya kenal sama orang Muslim, atau saya kenal sama lembaga. Saya tidak kenal sama siapapun di dunia ini. Saya orangnya sendiri, saya sederhana, punya berapa teman yang di TikTok di sini, sama-sama kita punya sama fahaman, itu aja. Di belakang saya tidak ada siapapun, saya nggak pernah lembaga, nggak punya siapapun, saya punya hanya fahaman, merdeka dari diri sendiri, dari pengalaman hidup saya sendiri. Saya belajar agama, belajar Al-Quran, punya fahaman, saya bantu memaparkan ilmu saya, membalik lagi ke ajaran yang suci, yang maha suci, itu aja. Kalau ada satu orang bilang benar baik buat aku, sedikit satu apapun, naik ke sini, bongkar. Saudara, di TikTok kita tahu siapa yang punya lembaga, siapa yang di belakangnya ada orang, siapa gak bisa ditutup-tutupin kita, saudara. Kita kelihatan. Live saya itu 1 jam, 2 jam, yang kirim gift cuma 1-2 orang, terus kalian lihat. Alhamdulillah, saya nggak cari apapun. Saya hanya orang sendiri. Saya nggak ada kepentingan apapun. Ya, terima dengan ajaran saya, silakan nonton. Nggak terima dengan ajaran saya, banyak live. Ada ustaz ulama, ada lintas agama, saling menghujat, caci maki, begitu. Senang, nikmati aja. Live saya rasional, logika rasional, balik lagi ke ajaran Al-Quran. Itu live saya. Saya alhamdulillah orang yang terkenal. Saya keluar dengan muka, nggak menutup muka, nggak pakai kacamata, nggak pakai masker, nggak pakai apapun kayak orang lain. Karena saya tidak ada yang saya umpat-umpatin, saudara. Tidak ada yang saya takut-takutin. Karena saya benar, insya Allah saya merasa benar dan aku benar. Saya nggak ada yang takut-takutin. Saya nggak nutup masker, nggak nutup kamera, nggak nutup pakai kacamata. Saya nggak kabur luar negeri, nggak. Saya buka kamera, saya tunjukin muka saya paparkan ilmu saya. Karena saya tidak ada yang takut-takutin. Saya nggak ada yang umpat-umpatin. Paham? Karena saya nggak ada yang takut-takutin, nggak ada yang umpat-umpatin, nggak ada. Alhamdulillah. Saya lillahi ta'ala. Ada orang suka saya, alhamdulillah. Ada ajaran baik dari saya, diterima, alhamdulillah. Ada kesalahan, ya Allah maafkan saya. Itu aja. Tuduh-tuduhan kalian itu, tuduh-tuduhan, alhamdulillah. Itu pahala buat saya. Saya nggak peduli dengan menilai mulut orang. Yang penting saya itu selalu, saya setiap doa saya minta petunjuk dari Allah, bukan dari kalian. Kalau saya salah, ya Allah beri kebenaran buat aku. Ya Allah beri rahmat kepada aku. Ya Allah jadikan aku hamba yang lurus di jalanmu, ya Allah. Ya saya minta sama Allah, bukan dari kalian. Saya buka live, tidak pernah saya share. Alhamdulillah, saya nggak pernah share, nggak pernah saya bilang ayo begini, saya buka BSK begitu. Kalian udah tahu saya berapa tahun di sini. Alhamdulillah, saya lillahi ta'ala. Ada orang-orang yang bisa bilang dia pernah kasih 1 rupiah ke saya, naik ke sini bongkar aib saya. Ayo. Naik ke sini bongkar aib saya. Kalau saya pernah terima 1 rupiah, atau saya punya lembaga, atau saya punya kenalan, atau saya apa, ayo. Alhamdulillah, saya lillahi ta'ala, murni lillahi ta'ala. Saya punya tujuannya membangun Islam yang rasional, balik lagi ke ajaran Allah yang suci, meluruskan kebengkok-bengkokan. Itu urusan saya, itu tujuan saya.
Ada risikonya, saya tahu ada risikonya. Banyak orang benci saya, banyak saya tahu banyak benci. Nggak apa-apa, saya terima dan alhamdulillah saya bisa sabar. Alhamdulillah. Aku dicaci maki, dihujat, di DM, minta Sherlock, minta ini, dihujat, di apa? Saya sabar aja. Alhamdulillah, tidak pernah balas. Tidak pernah balas. Wallahi balas aja nggak mau. Nggak mau. Saya maafin aja. Lillahi ta'ala. Nggak apa-apa. Setiap aku buka live, mereka data report, tombak akun saya, gak apa-apa, saya ya udah, saya tahu nabi-nabi aja, semua nabi membawa kebenaran pasti dijahat-jahati, pasti kebenaran emang membawa kebenaran berat, seberat gunung, saya tahu itu. Aku kalau sebentar, kalau aku mau cari uang, kalau aku ada kepentingan, saya bisa caranya lebih mudah. Saya ikut pasar. Kalau saya benar-benar mau ikut, mau ada kepentingan atau mau cari uang atau ada inginan yang duniawi, itu saya gampang kok ikut pasar. Saya bisa bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Alkitab. Iya, saya masuk pasar, pakai kacamata, pakai masker, masuk lintas agama, hujat caci maki agama orang lain, pasti banyak duitnya, pasti orang-orang pasti dukung saya, pasti live saya meledak ribuan orang yang nonton. Tapi apa yang saya rugi? Apa yang saya rugi? Akhlak saya, agama saya, dunia akhirat saya rugi. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di sini Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Ilham Bahagia dan para pengikut Kristus setia, pertama sekali saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kiranya kita selalu dalam keadaan damai, sejahtera dan sukacita, dan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungan Tuhan. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu selalu sukses di dalam melakukan apapun, dalam pekerjaan, di kantor, dalam usaha saudara, maupun saudara karyawan, apapun usaha saudara, apapun pekerjaan saudara. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua sukses di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan diagungkan lewat usaha dan pekerjaan Bapak Ibu semua. Nah, saudaraku, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengar cuplikan video tadi? Itu Bang Al-Majid ya lagi diskusi bersama dengan Ustadz yang ada di Konoha ini. Nah, ini sangat lucu bin ajaib Bapak Ibu ya. Ustadz Konoha mau debat dengan keturunan Arab asli Bapak Ibu. Bang Al-Majid sangat memahami tentang Islam, tetapi Islam yang dipahami oleh Bang Al-Majid itu berbeda dengan Islam yang dipahami oleh orang-orang yang ada di Konoha. Makanya Bapak Ibu, banyak sekali orang di Konoha, terutama sekali para polemikus, yang tidak suka, yang tidak senang dengan Bang Al-Majid. Bahkan tidak segan-segan mereka mengatakan Bang Al-Majid ini sudah murtad. Bahkan banyak sekali saya melihat di kolom komentar, bahkan ketika diskusi, Bang Al-Majid ini dikata-katain kafir Bapak Ibu. Padahal man kafara kafirun, siapa yang mengkafirkan orang maka orang itulah kafir. Kenapa dikafirkan? Yang pertama sekali karena Bang Majid banyak berteman dengan orang Kristen. Yang kedua, pemikiran Bang Majid dan pemahaman Bang Majid itu sangat berbeda sekali dengan pemahaman orang Islam yang ada di Konoha pada umumnya. Jadi beliau tidak menelan mentah-mentah baik hadis maupun ayat yang beliau bacakan. Artinya Bapak Ibu, setiap dalil yang beliau dapatkan, setiap dalil yang beliau bacakan, setiap dalil yang beliau dengar itu tidak beliau telan mentah-mentah. Bahkan ketika suatu hari diskusi dengan Al-Hayat, Kak Sofi, beliau bantah ayat yang disodorkan oleh Kak Sofi. Ya, beliau sampaikan, oh itu tidak seperti itu penafsirannya, padahal jelas Bapak Ibu ayatnya, terjemahannya, tapi beliau tidak mau menelan mentah-mentah apa yang
dibacakan dalil apa yang dibacakan Bapak Ibu. Jadi beliau punya pikiran tersendiri ya. Oleh karena itu kebanyakan orang di Konoha ini menganggap beliau ini sesat, murtad, dan kafir. Nah, saudara kekasih Tuhan, para pencinta Yahweh dan para pengikut Kristus yang setia. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Sudah jelas. Pegangan kita Alkitab. Kita lihat apa kata Alkitab. Kita dengar apa kata Alkitab. Kita lakukan apa kata Alkitab. Kita taati apa kata Alkitab. Di luar Alkitab Bapak Ibu, itu hanya sebatas pengetahuan bagi kita orang Kristen. Sekalipun banyak sekali para polemikus menyodorkan kepada kita dengan data-data yang mereka temukan di luar Alkitab. Maka ada seperti Sinandar, dia mengatakan sampai detik ini, bahkan tadi siang dia diskusi dengan Aldo Bapak Ibu ya, dia berkata bahwa Yesus Kristus menikah, itu kata Sinandar. Dan oleh si Aldo lawan bicaranya Sinandar, ya mengiyakan Bapak Ibu. Karena ada data di luar Alkitab yang dia temukan. Kalau saya secara pribadi Bapak Ibu, apapun kata mereka tentang Kristus Yesus, tentang Yeshua HaMashiach, harus diingat dan harus diketahui oleh dunia bahwa satu-satunya jalan menuju ke surga itu Yeshua HaMashiach. Ya, tidak ada jalan lain dan tidak ada cara lain. Agama tidak bisa membawamu ke surga. Agama tidak bisa membawamu kepada kebenaran. Justru dengan adanya agama membuat banyak orang terkotak-kotak. Dengan adanya agama membuat orang menghina satu sama yang lain. Karena ketika orang melekat dengan agama, maka orang itu hanya mengenal kasih agama. Kasih agama sangat berbeda dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi semuanya. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan orang yang memusuhimu, yang membencimu harus kamu kasihi, harus kamu doakan, harus kamu berkati. Ya, harus kamu ampuni. Tetapi kasih agama Bapak Ibu tidak seperti itu. Orang yang mengalami kasih agama itu hanya boleh duduk dengan orang yang seagama. Boleh bersahabat dengan orang yang seagama. Boleh berteman hanya dengan orang yang seagama. Itu orang yang mengenal kasih agama. Bahkan orang yang mengenal kasih agama diajarkan jangan memberikan salam kepada orang yang tidak seagama. Dan jangan menjawab salam dari orang yang tidak seagama. Itu orang tersebut hanya mengenal kasih agama. Kalau kita tidak seperti Bapak Ibu, ya, kita benar-benar harus mengalami Tuhan. Sehingga kita benar-benar tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi kalau kita benar-benar dekat, melekat, erat, intim dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan menonjol dalam kehidupan kita. Akan menonjol dalam tutur kata kita. Akan menonjol dalam sikap kita. Dan akan menonjol di dalam kehidupan kita. Itu kasih Tuhan. Makanya orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya tidak huru-hara. Hidupnya tidak suka menghina. Hidupnya tidak akan mencemooh orang lain. Dan tidak akan duduk bersama dengan kumpulan pencemooh, apalagi meminta nasihat pada orang pencemooh atau pada orang fasik. Itu tidak Bapak Ibu. Nah, jadi saudara dikasihi Tuhan, para pencinta Yahweh, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya kita harus benar-benar mengenal firman Tuhan dengan baik. Mengenal firman Tuhan dengan benar. Ketika kita mengenal firman Tuhan dengan benar, maka kita akan dibawa kepada kebenaran dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari hari ke hari, Bapak Ibu. Kita akan menunjukkan kebenaran itu, Bapak Ibu. Ya. Sebagaimana saya katakan tadi, orang di luar sana hari-hari ini mengolok-olok firman Tuhan, mengolok-olok Yesus karena mereka tidak mengenal pribadi Yesus. Mereka hanya melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya. Mereka tidak melihat dari sisi keilahiannya. Makanya Bapak Ibu saya katakan tadi, apapun kata orang dunia tentang Kristus, orang dunia harus tahu bahwa satu-satunya jalan menuju ke surga itu adalah Yesus. Apapun kata dunia tentang Kristus Bapak Ibu, iman kita itu bukan berdasarkan apa kata orang lain. Apa kata pemahaman di luar Alkitab. Iman kita itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ini yang kita lihat, ini yang kita dengar, ini yang kita imani, ini yang kita taati, dan ini yang harus kita lakukan. Kita bersyukur kepada Tuhan.
di mana firman Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menghafal. Yang disuruh apa? Membaca, merenungkan, melakukan. Baca, renungkan, dan lakukan. Inilah hal yang sangat disukai oleh Tuhan, yaitu orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Oke, saudara kekasih Tuhan, para pencinta Ajalah Baget, kiranya lewat video ini bisa mencerahkan kita, bisa mengingatkan kita pentingnya kita belajar dan pentingnya kita memahami firman Tuhan dengan benar. Dan pentingnya kita terus baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, agar hidup kita diubahkan, tingkah laku kita diubahkan, tutur kata kita diubahkan, dan segala aspek kehidupan kita diubahkan. Agama tidak bisa mengubah karakter kita. Agama tidak bisa mengubah kelakuan kita. Agama tidak bisa mengubah jalan kita kepada kebenaran. Tetapi firman Tuhan bisa mengubah karakter kita dari jahat kepada yang baik, karena kita dituntun sehingga kita tahu tentang kebenaran, seperti yang saya bacakan tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhami oleh Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bukan mendidik orang dalam kebaikan, tetapi kebenaran. Standar firman Tuhan bukan kebaikan, tetapi standar firman Tuhan itu adalah kebenaran. Maka Yeshua HaMashiach berkata, akulah kebenaran. Ana al-haq. Akulah kebenaran. Baik saudaraku, terima kasih banyak atas doa saudara, atas dukungan saudara, atas support saudara terhadap pelayanan yang kita lakukan. Dan Bapak Ibu terus dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat pelayanan yang kita lakukan. Karena pertengahan bulan ini saya bersama dan Mbak JDP kembali penginjilan, kembali pelayanan, kembali ke ladang misi. Kali ini kami berangkat dari Riau, Padang, dan dari Padang kami ke Aceh Tenggara. Bapak Ibu dukung dalam doa agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang yang tahu tentang firman Tuhan, banyak orang yang bisa datang kepada Tuhan, dan pada akhirnya semua lidah mengaku dengan mulut bibir lidahnya bahwa Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di luar Yeshua HaMashiach, di luar Yesus Kristus. Hanya di dalam Yeshua HaMashiach ada kepastian keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Muhtadin. Terima kasih.